Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada taubata wa harramal israr. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar. Sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi sadatil abrar. Wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajran min ahli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan patut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa syukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang mana semua puji yaitu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan kepada kita semua untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa harramal israr, dan Allah mencegah, melarang, mengharamkan kepada orang yang selalu mengerjakan maksiat. Dengan kajian kali ini kita patut syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita digerakkan, dikudrat, irodatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di tempat ini, dan mudah-mudahan muhibbin ikhwan di mana saja berada di berbagai negara mudah-mudahan bisa menyaksikan atau memberi masukan dan lain sebagainya, atau bisa mengambil manfaat daripada kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman, Al-Mustafa, Nabi yang terpilih dari antara para Nabi, Rasul dari semua para Rasul. Beliau adalah khatamin nabiyyin, akhir, tiada Nabi lagi di akhir zaman ini illa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariatul Islam, yaitu dalam naungan Al-Quranul Karim, bahwa sesungguhnya manusia akan dijemput oleh Rasulullah SAW untuk menuju kebahagiaan di dunia wal akhirah. Maka kita sebagai umatnya di akhir zaman ini mudah-mudahan bisa melakukan atau mengikuti tata cara uswah hasanah Rasulullah SAW. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, khususnya umumnya kita semua sebagai umatnya. Kita insya Allah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari kelak nanti, yaitu di hari pertanggungjawaban, di mana semua manusia makhluk akan mempertanggungjawabkan masing-masing amaliyahnya ketika kita sekarang sedang bercocok tanam di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada nanti hari kita bisa berbarengan sama Rasulullah, kita bisa dibarengkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, para atba' tabi'in, terus para aulia-aulia Allah, para salafus sholihin, ulama dan lain sebagainya yang kita selama ini
kita cintai, kita mahabbah kepada Rasulullah dan semuanya. Itulah cita-cita kita ketika satu saat di mahsyar nanti kita bertemu atau dirombongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu bendera, yaitu bendera Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala atau untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang kita idam-idamkan sekarang, yang kita hayal-hayalkan sekarang, tetapi jangan dihayalkan dan diidamkan. Insya Allah ketika kita takwa kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan semua perintahnya, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kajian kali ini saya akan membahas satu kitab, yaitu karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tentang wasiat. Pinggirnya matanya matanya ini kitab, yaitu tentang wasiat Rasulullah SAW. Di antaranya 3 faktor yang bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya. 3 faktor ini yaitu adalah Rasulullah SAW ketika satu saat memanggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ya Ali, kesimpulannya dalam satu ini wasiat, yaitu ada manfaat dan madarat. Terutama Rasulullah SAW langsung berwasiat kepada Sayyidina Ali, yaitu tentang masalah tentang masalah makanan dan minuman. Ini awas nih, makanan dan minuman itu yaitu akan masuk kepada perut kita, dan di dalam perut kita itu dicerna, diproses, akan terbagi 2, ada saripati dan hanfas, ada acinya, ada hampasnya. Nah, ini kemana mengalirnya? Ini ada 2 aliran. Yang pertama, ketika saripati makanan atau minuman itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu darah segar, mengalir kepada seluruh tubuh, mengalir kepada sel-sel tubuh, organ-organ tubuh, akan dialiri darah-darah daripada hasil makanan itu. Sisa proses dari makanan itu kotoran, namanya hanpas. Nah, ini sama Rasulullah SAW yang dipikirkan, yang dipermasalahkan adalah kedua daripada food itu, baik itu minuman atau makanan. Yang terutama yaitu masalah darahnya dulu. Masalah yang mengalir akan memanfaatkan kepada tubuh dan mengakibatkan kepada tubuh madarat, ada manfaat. Kata Rasulullah SAW, ya Ali, man akala halala, man akalal halala saffa dinuhu wa riqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun. Rasulullah SAW wasiat kepada Sayyidina Ali khususnya, umumnya kepada kita semua, ada 3 faktor, yaitu ada 3 macam yang bisa manfaat kepada tubuh kita. Yang pertama, sofadinuhu, agama, yaitu agama kita itu akan terjaga, terlindung, bersih daripada kotoran, bersih daripada perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan maksiat, pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan barang halal yang dihukumi oleh hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah, semua di dunia ini ada hukumnya. Makan barang halal, hukumnya nanti ada manfaatnya. Pertama, manfaatnya sofadinu. Ini agamanya akan bagus, agamanya tidak tercela, tidak tercoreng. Dia akan menjadi orang yang bagus dalam lingkungan. Ketika dia mendapatkan barang halal, orang tetangga siapa saja
menyangka kepada kita, oh itu mah orang baik, dia mah pekerjaannya tiap pagi kerja, pulang sore, malamnya ngaji. Itu aja, itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terlindungi, bersih agamanya. Itu manfaat yang pertama. Coba kalau kita madoratnya apa? Kalau kita makan daripada hal hasilnya haram, misalnya mencuri, ketika ketahuan itu kan digunjing orang, lingkungan aja kita madorat. Awas tuh, ada copet, awas ada maling, nanti kamu jangan deket-deket ke situ, kamu jadi ikut-ikutan, jadi rombongan maling. Itu kan gara-gara makanan kita bela-belain untuk perut, sampai maling-maling, sampai nggak jujur kerja. Itu nanti agama kita akan tercoreng, nama kita akan tercoreng, keluarga pun akan tercoreng. Turunlah derajatnya, dirinya, harga dirinya dan keluarganya. Maka yuk, manfaat daripada makan barang halal yaitu adalah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih daripada sifat-sifat tercelanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua manfaatnya adalah qalbuhu. Ketika ada masukan barang yang halal, hatinya akan terasa lembut, hatinya akan terasa lunak. Ketika seruan Allah datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung hatinya terenyuh, kaget. Oh, ini waktu panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, itu kewajiban kepada kita semua untuk melaksanakan sholat. Langsung hatinya ngomong, hatinya bergerak, kaki melangkahkan, tangan terus berlangkah menuju tempat berwudu. Ini kecepatan, manfaat daripada kita makan barang halal. Tetapi kita akan merasakan mudaratnya. Ketika kita sering makan barang haram, boro-boro mau sholat, bangun tidur aja susah, untuk bangun subuh aja susah, untuk melaksanakan perintah Allah aja Subhanahu wa taala susah, sulit. Makanya itu setan yang merundung itu pertama kali adalah minuman makanan mudarat. Ketika kita mengambil atau makan dari barang hasil dari haram, maka akan mengakibatkan tubuh kita terasa berat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tidak akan bisa bergerak, hati tidak akan tertusuk oleh panggilan-panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, walam yakun dakwat hijab, walam yakun lidakwatihi hijabun. Nah, ini yang terakhir, kita manusia biasa, manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun hal, dalam hal apapun. Kita itu iftikar ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah la yaftakiru ila kulli syai'in bal yaftakiru kullu syai'in ila Allah. Kita adalah manusia, makhluk yang butuh kepada Allah. Ketika kita butuh, maka alatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu ketika kita makan barang halal, tidak ada hijab antara doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung mengkabul, menerima atau menyatakan, membuktikan doa-doa kita. Itu makanya dulu ada satu cerita, satu waktu, satu masa zaman kemarau itu tidak ada hujan sama sekali. Ya Allah, di sini pernah kemarau 7 bulan. Bahkan ada perintah untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak tahu ilmunya, langsung sholat aja. Sholat doa, ya Allah, coba turunkan hujan hari ini, kami tidak ada air di daratan, tidak ada air untuk wudu, tidak ada air untuk minum, sulit mencari air. Padahal sholat istisqa itu Bang, Mas, ada tata caranya. Sebelum kita melaksanakan sholat istisqa itu, kita itu disunahkan semua warga, semua wilayah, misalnya di sekitar wilayah Tangerang, harus bupati, gubernur mengumumkan, saudara-saudara besok kita akan melaksanakan 4 hari ke depan kita akan melaksanakan sholat istisqa. Maka besok hari Senin kita semuanya melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu puasa tobat dulu, puasa dulu, istighfar dulu, istighosah dulu terus.
Terus ditunjuk satu tempat, lapangan misalnya atau masjid misalnya. Itu semua kita harus disunahkan bersedekah sebanyak-banyaknya kepada yang membutuhkan. Punya kambing kita kasih, punya ayam kita kasih, macam-macam. Itu pelaksanaan siswa bilang enggak langsung sholat. Jadi harus ada panti jompo semua dibawa. Terus diantaranya pakaian. Yang kita pakai itu jangan pakai pakaian yang bagus-bagus. Pakaian sehari-hari yang paling kita jelek lah, tapi bersih gitu. Bersih tapi pakaian yang paling jelek tapi bersih. Terus kita semua barang baru setelah puasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita Jumat misalnya melaksanakan sholat istisqa, bawa semua sodako, terus nenek kakek semua dibawa, dikasih makanan minuman dari yang halal, terus barulah kita berdoa. Itu pernah terjadi di sini. Sholat istisqa, masih istisqa, tapi nggak turun hujan. Ada apa sih? Ini gara-gara manusianya nggak beres. Manusianya ini banyak dosa, tobat enggak minta, enggak melalui prosedur. Makanya, wah Allah nggak sayang kepada kita semua ini. Padahal bukan gitu, kitanya belum bisa melakukan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya terkait ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makan minum dari barang yang halal. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan Rasulullah SAW tidak bohong. Barang siapa yang makan barang halal, doanya akan dijabah. Cari, kita usahakan barang yang halal. Tetapi zaman sekarang sulit, Mas. Susah, Mas, nyari barang yang halal, apalagi yang haram juga susah, apalagi yang halal. Atau jangan begitu pikirannya. Berusaha sampai di mana kita berusaha mencari barang-barang yang halal untuk kita sendiri, untuk kekuatan ibadah, untuk menafkahi anak istri. Nanti kata Rasulullah SAW di akhir zaman akan datang di mana manusia mencari rizkinya Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rizki itu tidak mikir-mikir. Penting mah gua punya duit, mau halal mau haram penting mah gua punya duit, punya harta, mau apa penting keluarga pada gemuk, itu pada sukses. Ini di akhir zaman ini kayak begini nanti. Bukan nanti, sekarang sudah terjadi. Makanya yuk, mudah-mudahan kita dalam kajian ini mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW umumnya, khususnya kepada Sayyidina Ali umumnya kepada kita, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan 3 faktor yang bisa memanfaatkan kepada tubuh kita, keluarga dan lain sebagainya, yaitu kita jaga makanan dan minuman dari yang haram, artinya kita harus mencari atau mendapatkan barang yang halal. Mudah-mudahan manfaat daripada 3 itu kita bisa melaksanakannya. Kita terjaga, terlindung dari godaan-godaan setan. Ada yang ngajak maling, nggak mau. Ada yang ngajak maling korupsi, nggak mau. Pokoknya kita teringat ucapan Rasulullah. Kata Rasulullah juga, itu manfaatnya. Mafsadatnya apa? Yang pertama, barang siapa yang makan barang haram, mata kolbu, hatinya akan mati. Kok saya masih hidup, masih bisa jalan, masih bisa minum dan makan dan sebagainya. Ini hakikatnya hatinya mati. Ketika mati, apapun yang masuk tidak bisa bergerak itu hati. Sholat nggak masuk, zakat nggak masuk, puasa nggak masuk, sedekah nggak masuk, melaksanakan semua kebaikan nggak masuk. Makanya yuk kita semua jaga makanan dan minum dari barang halal. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya umumnya bagi muslim-muslimat, ikhwan muhibbin di mana saja berada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.